Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Saat ini saya sebagai pengampu mata kuliah Big Data. Untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang kontrak kuliah, kemudian pengantar dari Big Data. Di sini ada 3 poin penting, yaitu apa itu Big Data, mengapa Big Data itu penting, dan bagaimana penerapan implementasi dari Big Data. Yang terakhir, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Kita jelaskan dulu tentang kontrak kuliah, yaitu deskripsi dari mata kuliah ini. Di mata kuliah Big Data ini mengenalkan mahasiswa kepada teknologi dan algoritma yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data dengan ukuran besar. Kemudian mata kuliah ini juga mengenalkan mahasiswa pada karakteristik teknologi pengolahan dan analisis data, serta beberapa contoh penerapan algoritma dari pemrosesan Big Data itu sendiri nanti akan kita sampaikan dalam materi ini, termasuk juga adalah implementasinya. Nah, kemudian mata kuliah ini memiliki struktur dan pokok bahasan, yaitu pengenalan dari konsep Big Data, siklus Big Data, pemodelan, integrasi dan pemrosesan Big Data, metode data analitik, algoritma pada Big Data mining, penerapan machine learning dan deep learning pada Big Data, serta yang terakhir adalah visualisasi. Nah, untuk tujuan, di sini tujuan mata kuliah ini pertama adalah mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai definisi, manfaat, dan peran Big Data dalam penentuan strategi dan keputusan bisnis. Konsep dan arsitektur analisis Big Data dikenalkan dengan menjelaskan materi Big Data, ekosistem, pemrosesan Big Data dengan menggunakan model real-time, visualisasi dan penerapannya menggunakan Hadoop, MapReduce, Spark, Scala, dan Python. Selanjutnya ada juga tujuan khusus karena mata kuliah kita ini sudah disesuaikan dengan kurikulum MBKM di Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Teknik Informatika. Diharapkan mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini dapat mengikuti program magang bersertifikat dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut dengan MBKM di bidang Big Data Analytics, Data Science, Big Data Engineering, dan lainnya yang terkait dengan Big Data. Untuk sistem pembelajaran, kita menggunakan 2, yaitu pertama menggunakan daring yang dapat diakses di spada.umpmdn.ac.id, dan setiap pertemuan, mahasiswa wajib mengikuti ketentuan dengan pembagian waktu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan pretest, yaitu selama 10% dari durasi waktu perkuliahan. Kemudian pembacaan materi yang ada di dalam spada, itu waktu 40%. Selanjutnya nanti ada waktu 30%, adik-adik kita bisa melakukan video conference. Jadi di situ akan didiskusikan mengenai materi. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan, atau ada hal-hal lain yang didiskusikan yang berhubungan dengan pertemuan atau mata kuliah ini dapat didiskusikan, dan waktu kita hanya 30%. Selanjutnya mahasiswa melaksanakan full test, yaitu 20% dari waktu perkuliahan. Nah, yang kedua adalah diskusi grup. Jadi nanti untuk mata kuliah Big Data kita akan membuat sebuah grup di WhatsApp, sehingga bagi mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin melakukan diskusi mengenai materi mata kuliah Big Data dapat disampaikan di grup. Namun saya ingatkan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan agar memperhatikan bahan tata bahasa, khususnya menggunakan bahasa yang sopan. Sebelum mengirim data pesan ke grup, sebaiknya dibaca dulu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tata bahasa yang sulit dimengerti. Jadi harus menjelaskan yang pertama namanya dengan nama lengkap, kemudian NPM, dan juga pertanyaan harus singkat, jelas, dan padat. Nah, itu pengantar tentang kontrak mata kuliah. Akhirnya kita masuk kontrak kuliah, yaitu capaian mata kuliah. Nah, untuk capaian mata kuliah, pertama, mahasiswa yang akan mampu memahami konsep dasar dari analisis Big Data, data analitik leksikon, pemodelan, integrasi dan pemrosesan data, serta tren perkembangan teknologinya. Kemudian, mahasiswa mampu melakukan analisis prediktif atau implementasi metode tertentu lainnya untuk pengambilan data, teknik statistiknya, algoritma yang digunakan untuk membantu dalam mengumpulkan data, serta mempercepat proses penemuan informasi dalam data yang besar. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjawab tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh Big Data dalam domain tertentu dengan melakukan eksperimen berdasarkan proses Big Data dan menggunakan tools Big Data. Kemudian, memahami arah terbaru dari penelitian Big Data. Yang terakhir, mampu melakukan penelitian pada topik Big Data. Untuk sistem penilaian, itu 10% menggunakan presensi, kemudian ada tugas 20%. Nah, untuk tugas, itu kita bagi 2. Yang pertama sebelum UTS dan sebelum UAS. Untuk tugas, data-data yang kita gunakan untuk kebutuhannya itu sudah kita terapkan dengan beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Universitas Prima Indonesia. Jadi ada bidang pertama tentang kesehatan,
Nah, kita sendiri sudah bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Kota Medan, kemudian juga bisa langsung kita terapkan nanti data di bidang pemerintahan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan juga yang terakhir adalah juga perusahaan-perusahaan di bidang startup maupun media sosial. Nah, untuk UTS kita menggunakan 30% nilai dan UAS 40%. Untuk buku referensi kita menggunakan 3 bahan dan bisa juga digunakan bahan-bahan yang lain. Ini akan kita sampaikan di materi-materi selanjutnya. Nah, itu saja tentang kontrak kuliah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang Big Data. Nah, hal yang pertama kita bahas itu adalah apa itu Big Data. Kita harus paham dulu tentang Big Data itu sendiri apa. Big Data itu didasarkan kepada dengan perkembangan data yang bersumber, yang terdiri dari berbagai sumber. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana tren perkembangan data dari tahun 90-an hingga 2010. Bagaimana data-data itu dikumpul dengan berbagai sumber seperti YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan juga media-media sosial lainnya. Bahkan tanpa kita sadari sendiri juga, kita sudah melakukan pengumpulan data. Contohnya seperti kita menggunakan WhatsApp, setiap kali kita berkomunikasi dengan kawan atau dosen atau juga mahasiswa yang lain, itu juga sudah mengumpulkan data. Sehingga Big Data itu menggambarkan data yang besar yang dikumpulkan secara cepat dalam satuan terabyte, petabyte, bahkan zettabyte. Big Data juga dikenal dengan 6 sifat, yaitu nilai, ukuran, kecepatan, sumber data, akurasi, dan ukuran penyebaran. Setiap hari, manusia juga memproduksi beragam data yang jumlah dan ukuran yang sangat besar, mulai dari bidang bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengantar ini kita bisa lihat bahwa ketersediaan sumber data yang baru memunculkan peluang analitis yang lebih kompleks. Selain itu juga telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang sangat besar tadi, yang memungkinkan kita dapat melakukan analisis yang lebih optimal dengan memanfaatkan dari peran data. Data yang berbagai sumber tadi itu kalau kita olah akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi manusia, termasuk di bidang bisnis, ekonomi, dan seterusnya. Dengan pengetahuan tersebut, kita juga dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa depan, melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Nah, yang terakhir yang lebih intinya adalah bahwa dengan adanya data dapat membantu pengambilan keputusan dan juga pembuatan kebijakan, termasuk di bidang-bidang pemerintah. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa Big Data itu ada 2 sumber yang kita cari bahan referensi. Yang pertama menurut McKinsey Global tahun 2011 bahwa mereka menyebutkan Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau distribusi dan juga keragaman yang sangat besar, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan menurut Lewis tahun 2013 bahwa Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Jadi Big Data menurut. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Big Data itu memiliki 4 karakteristik umum. Yang pertama adalah ukuran, kedua adalah kecepatannya, penyebaran datanya itu, yang ketiga adalah berbagai sumber, datanya berbagai sumber, yang keempat adalah akurasi dan konsisten. Nah, dengan memahami Big Data, maka muncul pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Big Data itu penting? Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa tren perkembangan Big Data bermula dengan adanya data, sehingga dengan data yang banyak tadi memaksakan dalam dunia bisnis dan teknologi saat ini sangat diperlukan. Kemudian Big Data mengacu pada kumpulan data yang besar dan banyak yang mungkin terstruktur atau tidak terstruktur. Teknologi dan inisiatif Big Data meningkat ini untuk berguna untuk menganalisis data guna mendapatkan wawasan yang dapat membantu dalam membuat keputusan strategis. Nah, yang terakhir mungkin Big Data digunakan untuk menemukan jawaban dalam bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, di tren yang dulunya, untuk pengambilan kebijakan baik di dalam dunia bisnis, selama ini secara konvensional banyak menggunakan intuisi ataupun juga pengalaman. Namun dengan adanya banyaknya data, dengan berbagai sumber dan tren teknologi yang sekarang, jadi pemangku kebijakan dapat menentukan keputusan bisnisnya dengan menggunakan data maupun tren. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis analisis Big Data. Jadi ada 4 poin di dalam analisis Big Data ini. Pertama, menggunakan metode analisis prediktif. Pertama, kita menggunakan metode analisis
preskriptif yaitu salah satu metode konseptual analisis yang menentukan apa yang harus diambil untuk menghilangkan masalah di masa depan atau memanfaatkan tren yang menjanjikan. Nah, analitik preskriptif ini pada dasarnya memberi organisasi dalam menentukan solusi terbaik untuk peluang di masa depan atau juga dapat diterapkan untuk menghindari risiko di masa depan. Nah, umumnya ada beberapa pertanyaan sebelum menerapkan analisis ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 contoh pertanyaan yang umum yang berhubungan dengan perusahaan retail. Contohnya, pertanyaan pertama, berapa persen diskon untuk pelanggan yang rutin belanja tiap minggu? Nah, tujuannya ini supaya kita melihat nilai belanjanya itu meningkat. Jadi kita menyesuaikan diskon tepat sasaran yang kepada pelanggan yang sesuai dengan kriteria. Yang kedua adalah produk apa yang sebaiknya ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan pasangan baru menikah. Nah, di sini kita menawarkan sebuah produk yang tepat, sesuatu yang tepat dengan kondisi yang tepat. Sehingga memang betul-betul pelanggan itu membutuhkan. Nah, dalam contoh pertanyaan ini adalah pelanggan yang kita lihat ini adalah pelanggan yang baru menikah. Kemudian, di mana sebaiknya kita meletakkan sebuah produk agar nilai penjualannya semakin meningkat. Nah, beberapa pertanyaan yang 3 ini umumnya digunakan untuk analitik preskriptif. Nah, jenis analisis selanjutnya adalah disebut dengan analisis prediktif. Nah, jenis analisis ini umumnya adalah suatu konsep yang mengidentifikasi pola masa lalu untuk memprediksi masa depan. Nah, analisis ini lebih diutamakan menggunakan beberapa pendekatan atau teknologi seperti data besar, penambangan data, permodelan statistik, pembelajaran mesin, dan beberapa macam proses matematika. Dengan memanfaatkan model ini, diharapkan organisasi dapat menggunakan data masa lalu dan saat ini untuk memperkirakan tren dan perilaku konsumen yang lebih andal atau yang lebih tepat sasaran. Nah, beberapa pertanyaan umumnya kita terapkan untuk analisis ini adalah berapa penjualan harian untuk 1 bulan ke depan. Nah, kita ingin lihat apakah penjualan harian itu sangat berdampak, apakah dari hari Senin, apakah dari Minggu, contohnya. Ini kita ingin melihat tren transaksi di setiap harian, setiap bulan. Nah, mungkin bisa saja bulan-bulan Januari, Februari nilai transaksinya menurun. Atau kalau dia bulan-bulan Desember karena ada kegiatan tahun baru mungkin penjualannya meningkat. Itu beberapa pertanyaan yang kita ingin lihat tren polanya. Kemudian pelanggan mana saja yang akan membeli lebih banyak jika kita memberikan diskon. Nah, di sini kita membuat mungkin pendekatan semacam segmentasi untuk menentukan pelanggan yang akan kita diskon sehingga penerapan diskon itu lebih tepat sasaran. Kemudian, pelanggan mana saja yang akan berhenti membeli? Nah, ini sangat penting sekali kita lakukan analisis sehingga nilai bisnis itu dapat berkembang. Nah, selanjutnya, jenis analisis selanjutnya adalah analisis deskriptif. Nah, metode ini adalah salah satu metode analitik data yang memberikan wawasan tentang apa yang telah terjadi secara histori dan memberikan bisnis trend untuk mendapatkan detail yang lebih mendalam. Jadi, ini adalah salah satu menggunakan data histori, kemudian melihat pola bagaimana tren transaksi itu. Nah, umumnya analisis deskriptif ini didefinisikan sebagai tahap awal pemrosesan data yang membuat ringkasan data histori untuk menghasilkan informasi yang berarti dan mungkin menyiapkan data untuk analisis selanjutnya. Nah, beberapa pertanyaan yang diterapkan dalam analisis ini adalah siapa 10 pelanggan dengan belanjaan terbanyak? Di hari apa saja pelanggan ramai membeli? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan. Kemudian berapa rata-rata nilai belanjaan setiap pelanggan? Kemudian apakah ada perbedaan jumlah belanjaan di hari libur atau di hari kerja? Kemudian adakah hubungan antara hari libur dengan jumlah belanjaan? Nah, di sini kita ingin melihat trennya. Jadi analisis deskriptif ini sangat bermanfaat sekali untuk pengambilan keputusan atau dalam big data sebelum kita menerapkan permodelan. Apa kita ingin melakukan ramalan atau prediksi dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah analisis diagnosis. Nah, dengan teknik analitik ini, data history dapat diukur terhadap data lain. Jadi kita ingin melihat keterkaitan antara data sebelumnya dengan data lainnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu terjadi. Nah, pada dasarnya, para ilmuwan data beralih ke teknik ini ketika mencoba menentukan mengapa dibalik sesuatu terjadi. Nah, analitik diagnostik ini dapat bermanfaat dalam siklus penjualan. Misalnya, untuk mengkategorikan pelanggan berdasarkan preferensi produk dan siklus penjualan mereka. Jadi kita ingin melihat tren pola setiap kali pelanggan itu melakukan transaksi atau memilih sebuah produk tertentu. Nah, kemudian bisa juga kita terapkan untuk analisis keterlambatan pengiriman barang. Yang ketiga, bisa juga kita gunakan untuk analisis mengapa suatu produk mengalami penurunan. Nah, itu adalah 4 jenis analisis yang digunakan di dalam big data. Selanjutnya, kita ingin melihat bagaimana implementasi dari big data. Nah, ada berbagai macam penerapan di dalam big data. Salah satunya, contohnya kita bahas di sini adalah perusahaan retail.
Nah, perusahaan retail ini dapat menggunakan informasi dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Google Plus, dan lain sebagainya, atau juga Instagram, untuk menganalisis bagaimana perilaku pelanggan. Kemudian, untuk menganalisis bagaimana persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau suatu brand dari sebuah perusahaan tertentu. Nah, tujuannya itu untuk melihat pola, sehingga bisa nanti digunakan untuk bagian pemasaran. Kemudian, untuk bagian pemasaran juga dapat menggunakan analisis media sosial ini untuk mengetahui apakah ada dampak setelah terjadinya transaksi penjualan untuk mencegah garansi. Jadi apabila ada suatu produk yang gagal produk, apakah si pelanggan ini menyampaikannya ke media sosial? Hal ini untuk menghilangkan persepsi masyarakat tentang citra sebuah produk. Kemudian dalam perusahaan manufaktur contohnya, dapat memantau kondisi peralatan setiap hari, karena mengganti sebuah perangkat yang belum tepat itu juga akan mengakibatkan pembiayaan yang cukup besar ya. Nah, keterlambatan juga dalam mengganti sebuah perangkat juga akan berdampak terhadap produksi karena dengannya kerusakan perangkat. Selanjutnya juga untuk jasa keuangan, umumnya dapat digunakan analisis big data untuk melihat aplikasi asuransi yang dapat segera diproses dan mana yang perlu divalidasi dengan dilakukannya kunjungan oleh agen asuransi. Ini ada pemantauan. Sehingga hal ini juga dapat mengoptimalkan biaya operasional, sehingga tidak semua agen itu yang mengusulkan jasa keuangan itu harus disurvei. Nah, kemudian di jasa perbankan contohnya, dapat menggunakan rekaman transaksi nasabah untuk mengetahui kemungkinan adanya kegiatan kejahatan, pencucian uang, ataupun dan seterusnya. Nah, di bidang olahraga juga dapat digunakan big data. Nah, mungkin bisa dilihat untuk tracking penjualan, kemudian mengetahui kondisi pemain, terus kita bisa melihat probabilistik pemain, apakah mengalami cedera, dan bagaimana strategi dalam bermain. Jadi dengan adanya big data ini, para pelatih juga sudah menerapkan pola-pola tertentu untuk menganalisis strategi dalam menghadapi sebuah pemain atau sebuah klub. Nah, untuk periklanan juga dapat menggunakan analisis ini, menggunakan analisis sosial media untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat ataupun pelanggan terhadap promosi. Nah, umumnya ini adalah untuk produksi produk-produk terbaru. Nah, untuk rumah sakit, nah ini salah satu bidang yang akan kita implementasikan nanti karena Umpri sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Beberapa yang bisa kita manfaatkan nanti adalah tentang data rekaman medis pasien. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menganalisa kecenderungan sakit pasien. Atau bisa kita terapkan juga nanti untuk memprediksi biaya kos yang dikeluarkan pasien. Hal ini supaya lebih mengoptimalkan. Seperti kita tahu bahwa hampir di seluruh rumah sakit, nilai klaim itu akan dibayarkan oleh BPJS. Sehingga nilai operasional pembiayaan pasien ini akan meningkat. Tidak optimalnya penerapan ini tentu akan berdampak pada rumah sakit. Nah, permasalahan-permasalahan di rumah sakit ini nanti di mata kuliah ini kita akan coba menerapkan. Nah, selanjutnya di pemerintah. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita di Universitas Pendidikan Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa pemerintah. Nanti kita harapkan big data ini bisa kita terapkan untuk pengambilan keputusan khususnya kebijakan. Nah, salah satu contoh penerapan big data adalah menggunakan analisis sosial media untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ini juga dapat digunakan untuk orang-orang politik. Nah, selain dari beberapa contoh di atas, seperti kita ketahui kondisi sekarang bahwa lagi tren tentang COVID. Merupakan salah satu pandemi. Nah, dengan big data kita juga bisa menerapkan. Jadi salah satu contoh penerapannya adalah memprediksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, sebelum melakukan, kita menganalisis dulu tren teknologi kasus COVID di Indonesia. Awal mulanya COVID ini terjadi di awal bulan Maret. Nah, ini adalah sumber data dari gugus percepatan dari COVID di Indonesia yang bisa di-download secara online. Baik, ya, ini adalah tren kasus COVID di Indonesia. Ini diambil dari data gugus percepatan pencegahan COVID yang diakses secara online. Ini adalah tren penyebaran COVID di Indonesia sampai April 2020. Seperti kita lihat bagaimana tren kasusnya. Untuk yang berwarna hitam, ini adalah kasus yang positif atau disebut juga pasien yang sudah terkonfirmasi COVID. Kemudian di pasien warna ini adalah status pasien yang diakumulatif sembuh. Kemudian di sini yang warna kemerah-merahan ini adalah tren tentang pasien COVID di Indonesia yang sudah meninggal. Nah, dalam penelitian ini, data yang terakhir diambil itu sampai di bulan April 2020. Nah, contoh prediksinya di sini memprediksi 1 bulan ke depan, yaitu di bulan Mei sampai bulan awal di bulan 6, 30 hari. Nah, metode yang digunakan itu menggunakan metode PROPHET, salah satu metode peramalan yang dikembangkan oleh perusahaan Facebook. Nah, untuk analisisnya menggunakan pendekatan eksplorasi data analisis. Nah, seperti disampaikan tadi, sebelum menerapkan metode prediksi permodelan, maka dilakukan dulu eksplorasi data analisis dengan tujuan untuk memahami bagaimana tren
perkembangan COVID ini di berbagai negara. Nah, khususnya di 10 negara tertinggi yang terdampak COVID, mulai dari kasus positif, meninggal, sembuh, dan aktif. Nah, dilihat dari data ini, ada 10 negara tertinggi kasus COVID positif terkonfirmasi. Peringkat pertama yaitu Amerika Serikat, disusul kemudian Spanyol, kemudian Italia, Prancis, Inggris, Jerman, Turki, Rusia, Iran, dan Cina. Nah, sampai tanggal 10 di bulan April, kita bisa lihat bagaimana negara Cina ini sudah berhasil menanggulangi penyebaran COVID, di mana negaranya adalah masih 10 terbesar, tetapi sudah bisa menurunkan angka pasien COVID. Namun, terjadi penonjakan yang cukup signifikan untuk di negara Amerika Serikat. Nah, mari kita lihat untuk kasus 10 negara tertinggi yang meninggal. Nah, untuk pertama masih Amerika Serikat, ini sangat signifikan, sama karena disesuaikan dengan jumlah pasien yang terinfeksi. Kemudian untuk nomor 2, kasus tertinggi adalah Italia, kemudian Inggris, dan Spanyol. Nah, dalam posisi kasus pasien yang meninggal, negara Spanyol, ketika di sini dia untuk kasus aktif, itu nomor 2, tetapi untuk kasus yang meninggal itu nomor 4. Artinya kita bisa melihat dari grafik ini bahwa negara Spanyol sangat memiliki kemampuan untuk menanggulangi angka kematian di negaranya. Nah, yang paling baiknya adalah Cina sudah tidak masuk di 10 negara tertinggi untuk angka kematian. Seperti kita ketahui bahwa COVID pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina. Namun sampai April 2020, negara Cina sudah berhasil menurunkan angka kematian. Nah, untuk kasus COVID tersembuh, di sini kita bisa melihat bagaimana negara Spanyol dapat lebih nomor 1, bahwa jumlah pasien yang sembuh itu di negara Spanyol, sedangkan untuk kasus terkonfirmasi Spanyol nomor 2, yang meninggal Spanyol nomor 4. Di sini kita bisa lihat bahwa negara Spanyol lebih baik menanggulangi kasus untuk sembuh dan mati dibandingkan negara Amerika, kemudian negara Jerman. Begitu seterusnya, sedangkan untuk yang aktif paling tinggi itu Amerika, cukup jauh sekali, penuh signifikan antara jumlah kasus yang terkonfirmasi, jumlah kasus yang meninggal, kemudian jumlah kasus yang sembuh, dan juga yang kasus yang aktif. Bisa dilihat bahwa Amerika Serikat dalam posisi ini sangat-sangat lemah atau sangat kurang aktif menanggulangi COVID. Nah, namun untuk negara Cina sendiri di sini menjadi salah satu panduan bagi kita bagaimana Cina mampu menangani kasus COVID. Ya. Nah, setelah kita menemukan eksplorasi data analisis ini, jadi ada 2 fitur yang bisa diterapkan untuk memprediksi. Yang pertama adalah bagaimana tren perkembangan di Indonesia untuk kasus yang terkonfirmasi atau yang positif dan bagaimana yang meninggal. Nah, karena kita lihat dampak di grafik sebelumnya, tren terkonfirmasi dengan angka kematian ini cukup jauh selisihnya. Sehingga ini sangat penting menjadi dasar kita untuk melakukan prediksi bagaimana tren perkembangan COVID di Indonesia 1 bulan ke depan dengan menggunakan metode Profet. Yang kita prediksi adalah jumlah kasus yang terkonfirmasi dan jumlah kasus yang meninggal. Nah, untuk metode Profetnya, ini dia hasilnya. Ya, metode Profet ini dari hasil peramalan ini bisa kita lihat bahwa untuk di Indonesia sendiri di bulan 6, seperti kita ketahui yang sudah lalu, bahwa tingkat COVID semakin meningkat. Nah, jadi hasil metode Profet dengan aktual yang kita lihat itu sangat signifikan. Artinya di bulan-bulan 6 COVID di Indonesia terus meningkat dan terjadi penurunan di bulan-bulan sekarang. Jadi artinya metode Profet ini sudah berhasil memberikan kesimpulan bahwa Indonesia kasus COVID akan meningkat dan juga angka kematian juga akan meningkat sampai di bulan 6. Namun penanggulangan hasil prediksi ini sebenarnya seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi. Beberapa langkah sudah dilakukan, salah satunya dengan melakukan PPKM dan seterusnya sampai ke level 4. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan Big Data. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerapan Big Data sudah mencakup hampir dari semua lini, mulai dari deteksi penipuan, kemudian penerapan Big Data di bidang sosial media analitik, kemudian bisa juga diterapkan untuk sentimen analisis, bisa juga digunakan untuk prediktif analitik, bahkan sampai ke keuangan juga dapat digunakan. Kemudian ada juga bidang tentang customer segmentasi, bagaimana kita mengelompokkan customer-customer yang potensial, sehingga ini dapat digunakan untuk peramalan atau juga menentukan strategi pemasaran yang lebih optimal. Nah, bisa juga Big Data ini diterapkan untuk penentuan produk performance-nya. Jadi kemudian ada juga untuk kampanye pemasaran, kapan kita harus menawarkan sebuah produk kepada pelanggan, bagaimana menentukan target pelanggan yang optimal, bagaimana menawarkan harga yang sesuai dengan kemampuan customer. Kemudian yang terakhir bisa juga kita terapkan untuk melihat relasi customer management-nya. Jadi Big Data ini memang betul-betul
salah satu bidang yang dibutuhkan baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa penjelasan sebelumnya, mulai dari pengantar tentang big data, kemudian kenapa big data itu penting, dan bagaimana penerapan big data di berbagai bidang, mulai dari bidang retail, kemudian manufaktur, kesehatan, kemudian olahraga, keuangan, dan juga pemasaran. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa big data adalah kumpulan dari proses yang terdiri dari volume data dengan kapasitas yang besar dan dapat menampung data terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Terdapat 4 karakteristik yang dapat merepresentasikan apa itu big data. Pertama adalah volumenya, kedua adalah kecepatan, ketiga adalah variasi, yang keempat adalah keandalan dan kepastian. Jadi salah satu di antaranya tidak ada, maka kategori big data-nya sudah batal. Artinya itu perlu kita pertimbangkan. Jadi untuk mengambil kasus-kasus nanti sebagai bahan proyek tugas kelompoknya, adik-adik harus mempertimbangkan 4 poin ini. Pertama adalah bagaimana kapasitas datanya, bagaimana kecepatan datanya, kemudian bagaimana tentang variasinya, yang terakhir adalah keandalan. Nah, untuk studi-studi kasus kita seperti rumah sakit, nah bisa kita bayangkan bahwa pasien setiap hari terus berubah, dan setiap kali pasien itu belum selalu berubah-ubah, nanti bisa saja hari ini ke poli penyakit dalam, bisa juga nanti rehabilitasi dan seterusnya. Kemudian untuk pemeriksaan, baik pemakaian obat itu juga bisa berubah. Artinya untuk studi kasus di rumah sakit, penerapan big data itu memang sangat kita perlukan. Jadi nanti untuk tugas proyek perlu kita pertimbangkan menggunakan data di rumah sakit. Selain itu di rumah sakit sendiri juga memiliki beberapa bidang yang cukup signifikan, mulai dari pendaftaran atau resepsionis, itu untuk kemudian masuk ke poli, kemudian dia masuk ke apotek, nanti masuk ke kasir. Nah, atau dia kalau pasien ada juga yang dari IGD, yang pasien gawat darurat. Nah, di sini ada 2 kemungkinan, bisa saja pasien itu langsung pulang, atau dia bisa rawat inap. Dari rawat inap nanti kita masuk ke ruangan, bisa juga diperiksa labnya, atau juga pemeriksaan radiologi, terakhir nanti ke apotek, dan juga ke kasir. Jadi untuk kriteria 4 karakteristik ini, rumah sakit sangat potensial untuk dijadikan sebagai bahan riset. Nah, selanjutnya, big data juga memiliki beberapa fungsi dan manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data lebih cepat dan efisien. Artinya, di big data ini nanti untuk membangunnya kita memerlukan sebuah pendekatan untuk pengolahan data yang besar, karena semakin besar data, komputasi yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Dalam penentuan data, termasuk metode untuk statistik itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir, bahwa big data dapat meningkatkan untuk menganalisis data guna mendapatkan wawasan yang dapat membantu dalam membuat keputusan strategis bisnis. Jadi pemanfaatan big data dalam kebutuhan bisnis itu juga sangat diterapkan saat-saat sekarang. Artinya banyak perusahaan-perusahaan bisnis yang membutuhkan seorang ahli-ahli di bidang big data. Jadi peluang adik-adik nanti untuk menjadi seorang big data atau big data analitik atau data science atau juga big data engineering itu sangat berpeluang besar bekerja di perusahaan-perusahaan. Karena seperti kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan sekarang sudah mengandalkan data dalam menentukan kebijakan baik pemasaran atau juga pengembangan produk, walaupun tidak bisa menggunakan data yang konvensional. Selama ini seperti kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya menggunakan cara-cara konvensional seperti intuisi atau juga pengalaman itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat kebutuhan lulusan yang berpotensi bekerja di bidang big data sangat-sangat berpeluang besar. Jadi demikian materi yang disampaikan dalam pertemuan hari ini tentang pengantar big data. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini adik-adik bisa membayangkan peluang menjadi ahli di bidang big data ini sangat-sangat dibutuhkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui grup WA, kemudian bisa juga disampaikan melalui chatnya di Spada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat beristirahat.